Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Istri minta jatah ke menantu saat suami sedang bekerja berakhir gila. Sosok mertua memang menjadi perjudian bagi kita. Apabila kita mendapatkan mertua yang buruk, maka selama menjalani prahara rumah tangga, kehidupan anak dan menantunya akan seperti berada di neraka dunia. Tapi bukan berarti apabila mendapatkan mertua yang baik, maka kehidupan rumah tangga akan mulus juga. Seperti kisah yang diceritakan oleh Zulkifli. Ia adalah seorang pekerja rantauan yang meninggalkan istri, anak, dan menantunya di rumah. Awalnya Zulkifli sangat senang melihat seluruh keluarganya harmonis, mulai dari anak yang mendapatkan suami idamannya, istri yang akur dengan menantunya, dan dirinya yang masih bisa bekerja menafkahi istrinya. Zul memang asli anak rantau sedari muda. Ia bekerja di Jakarta sedangkan istrinya di rumah. Ia tak tega mengajak istrinya ke Jakarta. Selain biaya hidup di sana mahal, ia juga takut istrinya akan kesepian apabila dirinya pergi bekerja. Setiap 2 bulan sekali Zul pulang untuk melepas rindu kepada istri dan anak, hingga tibalah saatnya putri semata wayangnya yang bernama Mayang dilamar oleh seorang pria. Putrinya memang sudah memasuki usia menikah. Zul juga istrinya Munaroh menyetujui pilihan dari Mayang. Siapapun dia, Zul berharap bisa menyayangi Mayang dan menyayangi keluarga kecilnya. Karena Mayang merupakan putri sematawayang, maka Zul tidak ingin putrinya itu pergi mengikuti suami ataupun tinggal di rumah mertua. Ia takut istrinya akan kesepian hingga akhirnya Junah, calon suami dari Mayang, menyetujui permintaan Zul untuk tinggal di rumah mereka. Sebenarnya kondisi ekonomi Zul ada pada taraf berkecukupan. Ia yang masih 45 tahunan masih sehat dan bugar untuk bekerja. Begitu juga istrinya Munaroh, meski sudah berumur 38 tahun, Munaroh cantik dan ayu. Setiap hari ia selalu mengenakan pakaian yang modis dengan makeup kekinian mengikuti zaman. Munaroh merupakan emak-emak masa kini yang setiap hari Minggu pagi akan jalan-jalan bersama rombongan emak-emak lain menggunakan sepeda. Minggu siangnya mereka akan senam bersama dan sorenya akan pulang ke rumah. Meski sudah punya anak yang sudah dewasa, jiwa Munaroh masih saja seperti anak muda yang sehat, tangkas, dan ceria. Hari itu, hari Minggu seperti biasa, Munaroh akan menelpon Zul, suaminya yang berada di tanah rantau untuk sekedar menyapa, mengingatkan sarapan dan pamit untuk mengikuti kegiatan senam. Bagi Zul, perhatian-perhatian kecil Munaroh adalah hal yang sangat berarti bagi dirinya. Bahkan seperti sedang menjalani puber kedua, Zul dan Munaroh selalu menyempatkan untuk saling telepon hingga ketiduran. Dari kejauhan, Zul juga nampak mengizinkan istrinya untuk melakukan kegiatan. Ia senang apabila istrinya bahagia saat dirinya tidak ada. Ditambah ia juga berpikir bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Munaroh adalah kegiatan yang positif, hingga dirinya tidak berpikir macam-macam. Ia hanya berpikir paras istrinya yang makin glowing, makin muda dan makin singsat. Usai bertelepon dengan Zul, Munaroh pun pamit kepada Mayang anaknya yang memasak di dapur. "Mayang, Mama mau sepedaan sama senam ya, bareng ibu-ibu. Kamu jaga diri di rumah, jangan masukin cowok sembarangan ke dalam rumah." "Iya mah, jangan pulang telat ya. Maya nggak mau mama ikut dicap jadi emak-emak gatal kayak tetangga sebelah." "Udah, aman pokoknya," jawab ibunya. Memang benar, cap emak-emak gatal sudah menempel pada geng senam Munaroh. Tapi Munaroh tidak peduli akan hal itu. Karena baginya selain kegiatan itu positif dan dirinya tidak melakukan hal negatif, dirinya tidak perlu malu atau minder dengan omongan tetangga. Perjalanan menaiki sepeda pun dimulai. Munaroh mengayuh sepeda gunungnya bersama dengan teman-teman yang lain. Mereka mengenakan seragam merah sama, dipadu dengan celana ketat yang menampilkan kemolekan paha dan kaki, juga sepatu yang senada. Semua tampak cerah, cantik, dan bahagia saat bersepeda di jalanan. Usai bersepeda, mereka semua pun beristirahat di sebuah warung makan sekedar untuk makan ataupun jajan kecil sebelum melanjutkan kegiatan senamnya. Munaroh pun menaruh sepedanya dan mulai mencari tempat duduk outdoor yang memang disediakan oleh warung tersebut. Dari kejauhan Munaroh melihat sosok pria yang sangat menarik perhatian. Sosok tersebut tinggi besar dengan rambut cepak dan memiliki punggung yang lebar. Meski hanya melihat dari belakang, ia tahu bahwa wajah pria yang dipandangnya itu pasti tampan. "Jang, lihat deh cowok yang itu. Kayaknya boleh juga, Jang," ucap teman Munaroh. "Iya, Jang, badannya kekar banget kayak suami saya waktu muda," jawab Munaroh.
100.000 Bojeng Nara kalau bisa tahu nama pria kekar itu. Benar ya, 100.000? Mendapat tantangan dari temannya, Munaro pun segera mendekati pria itu. Tapi semakin jaraknya mendekat, Munaro makin merasa tidak asing dengannya. Hingga karena penasaran, Munaro pun menepuk bahu pria itu. Benar saja, ternyata pria yang jadi incaran teman-teman senamnya adalah Juna, calon menantunya alias calon suami dari Mayang anaknya. Munaro kaget, ia sangat bahagia karena dirinya akan mendapatkan uang 100.000 dari temannya itu. Dan dengan sigap Munaro langsung memeluk Juna, calon menantunya itu. Ya ampun Juna, mama kira siapa? Dari jauh kok, mama kerasa tidak asing pas lihat kamu. Ucap Munaro sambil memeluk calon menantunya. Menantunya yang merasa agak risih pun melepas pelukan Munaro dengan perasaan campur aduk. Ia kemudian memberi salam kepada calon mertuanya itu hingga memperkenalkan ke teman-temannya yang ada di sana. Mama kesini sejak kapan? Baru saja Jun, sama rombongan mama-mama senam. Kamu mau ikut? Ah, enggak mah. Pantesan mama makin hari makin cantik dan singset, ternyata rajin senam toh. Iya dong, kapan-kapan rencananya mama mau ajak Mayang buat ikut senam Jun. Biar Mayang juga awet muda kayak mama. Pantesan Mayangnya cantik banget, mamanya juga cantik sih. Puji Juna. Mendapat pujian dari calon menantunya, Munaro senang bukan main. Ia merasa seperti ABG yang sedang jatuh cinta, apalagi yang memuji dirinya adalah sosok yang gagah dan tampan seperti itu. Munaro pun mengajak Juna untuk berkenalan dengan teman-teman senamnya. Karena merasa tidak enak untuk menolak, Juna akhirnya pun mengikuti Munaro sambil digandeng oleh calon mertuanya itu. Munaro memperkenalkan Juna kepada teman-temannya yang menantangnya. Ia pun mendapatkan uang 100.000 seperti yang dijanjikan oleh temannya itu. Tak lupa, Munaro juga memamerkan calon mantu tampannya itu kepada seluruh anggota senam dan menyapanya satu-satu. Wah, Jeng Munaro pasti betah di rumah nih kalau calon mantunya ganteng begini. Pasti dong, Jeng, jawab Munaro. Tunangan Mayang boleh juga, Jeng, goda teman Munaro yang lain. Jangan dong, Jeng, ini punya Mayang. Kamu kan janda 2 kali, kasihan nanti Juna dapat sisa kayak kamu. Canda ya, Jeng, ledek Munaro kepada temannya itu. Usai berkenalan dan basa-basi dengan teman-teman Munaro, Juna pun pergi meninggalkan rombongan itu untuk kembali kepada teman-temannya. Hingga akhirnya geng calon mertuanya itu memulai barisan dan mulai melakukan kegiatan senam. Juna memandangi mama-mama muda yang sedang melakukan senam dengan ketertarikan yang luar biasa, hingga ia pun digoda oleh teman-temannya sendiri. Ho juga camar lo Jun, boleh tuh dapat anak sekalian emaknya, goda teman-teman Juna. Juna yang digoda teman-temannya itu pun hanya tersenyum kecil sebelum melakukan perbincangan mereka yang lain. Hingga beberapa bulan kemudian, prosesi pernikahan Juna dan Mayang pun dilaksanakan. Mayang tampak cantik dan anggun saat mengenakan busana pengantin berwarna putih, dan Juna juga tampak gagah mengenakan jas senada dengan Mayang di prosesi akad nikah. Zul tampak bahagia, akhirnya dirinya bisa cuti lebih lama dari biasanya untuk melepas rindu kepada istrinya, sekaligus menikahkan putri sematawayangnya Mayang. Zul sangat kagum dengan kecantikan Munaro. Ia seperti jatuh cinta berkali-kali kepada Munaro, meski Zul tahu bahwa usianya tak muda lagi. Apalagi ketika saat ini Munaro mengenakan kebaya yang slim fit dengan badannya, menampilkan kesan seksi bodi gitar Munaro yang membuat Zul selalu ingin berada di sampingnya. Bahkan, Zul juga terang-terangan menunjukkan rasa cemburunya ketika ada seorang pria yang bersalaman dengan istrinya. Setelah acara pernikahan selesai, Zul menghadiahkan Mayang dan Juna 2 buah tiket bulan madu untuk mereka berdua, agar anaknya itu merasakan kebahagiaan pasca pernikahan. Sebenarnya, Zul juga ingin berduaan dengan Munaro tanpa diganggu oleh siapapun. Seperginya Mayang dan Juna untuk bulan madu, Zul dan Munaro juga tak mau kalah saing. Mereka kemana-mana berdua bak pengantin baru, hingga bucin dan perhatiannya Zul akhirnya memberikan dampak yang tidak enak yang dirasakan Munaro. Munaro merasa bahwa Zul semakin kesini semakin protektif dengan dirinya. Ia tak diizinkan untuk memakai celana ketat dan kalau keluar selalu bersama. Munaro bahkan libur untuk pergi senam bersama teman-temannya karena suaminya Zul ada di rumah dan selalu bertanya kemana ia akan pergi bersama siapa dan lain-lain. Pertengkaran kecil juga mulai sering dilakukan oleh keduanya. Munaro merasa seperti di penjara, sedangkan Zul merasa takut kehilangan sosok istrinya. Hingga suatu ketika dirinya curhat kepada salah satu temannya soal perilaku Zul yang makin protektif. Temannya malah mengatakan bahwa Zul sedang curiga, karena Munaro semakin cantik, Zul takut bahwa Munaro akan selingkuh. Munaro yang mendengar alasan itu pun makin kesal, karena merasa dikompor-kompori oleh temannya itu.
1 minggu berlalu, ketika Mayang dan Juna pulang dari liburannya, Zul juga harus pergi berangkat kerja. Sebenarnya Zul masih ingin tinggal di samping istrinya, tapi mengingat pertengkarannya akhir-akhir ini, Zul akhirnya berangkat merantau dan berharap semua kembali normal seperti biasanya. Munaroh yang ditinggal suami bekerja itu pun kembali hidup bebas seperti biasanya. Dirinya kerap memakai celana pendek dan tank top di dalam rumah, dan memakai celana ketat ketika bertemu dengan teman-temannya. Jiwa muda Munaroh sudah kembali dan teman-temannya itu juga menyambutnya dengan senang hati. Suatu ketika Mayang sudah pergi kerja, sedangkan Juna suami Mayang masih di rumah karena shift siang. Munaroh yang sudah terbiasa memakai celana pendek dan tank top itu keluar dari pintu kamar dan menyalakan TV di rumah. Di saat Munaroh tampak enjoy dengan acara televisinya di rumah, Juna yang sedari tadi di kamar mandi pun keluar dan melihat kemolekan tubuh mertuanya. Meski awalnya agak ragu, Juna yang statusnya menantu itu pun menyapa mamanya dan memberanikan diri untuk duduk di sebelah mamah mertuanya, sekedar menemani menonton acara televisi, juga sekalian mengakrabkan diri. Gayung bersambut Munaroh yang memang bukan tipe orang yang sungkan, ia dengan santai meladeni percakapan dari menantunya itu. Bahkan ia kerap kali menyandarkan kepalanya di bahu sang mantu. Juna yang awalnya masih ragu dan tegang itu pun akhirnya mulai santai dan membiasakan diri dengan perilaku mertuanya. Hubungan keduanya itu pun makin dekat dan makin akrab saja. Mayang yang melihat hal itu merasa senang karena suaminya diterima secara positif oleh mama dan papanya. Zul yang selalu mendengar Munaroh memuji mantunya itu karena sering membantu dirinya pun juga merasa lega karena ada yang menggantikan peran dirinya sebagai laki-laki di rumah. Hingga Munaroh tak perlu lagi memanggil tetangga hanya untuk menggantikan bolam lampu kamar karena semua itu bisa dilakukan menantunya. Beberapa bulan kemudian, ketika Mayang tidak ada di rumah, Juna makin hari makin berani kepada mertuanya. Munaroh juga menyambut baik sikap dari Juna, bahkan mereka berdua tak segan-segan untuk saling berpelukan kala di rumah sepi. Suatu ketika saat kurir paket datang, Mayang kehabisan uang cash untuk membayar barang pesanan kepada kurir itu. Akhirnya dengan Mayang pun meminta uang kepada Juna, menantunya, untuk membayar paketannya. Juna yang merasa tidak keberatan pun memberikan uangnya kepada mertuanya itu untuk membayar paket. Tapi diganti ya, Mah? Iya. Setelah membayar uang paket, Mayang pun masuk lagi ke dalam rumah dan menutup pintu. Ia dikagetkan ketika Juna ternyata sudah bersiap di balik pintu dan mengagetkannya dengan pelukan kencang dan erat. Gantinya pakai ini. Munaroh yang mendapat pelukan dan bisikan mesra dari menantunya pun merasakan senang bukan kepalang. Ia merasa seperti sedang mengalami puber kedua dan kasmaran untuk kedua kali. Tapi bukan kasmaran kepada suaminya, melainkan pada menantu. Hingga setelah saling berbalas pelukan, Munaroh pun mengarahkan Juna untuk masuk ke dalam kamar. Dan mereka berdua berbuat hal terlarang yang tak lazim dilakukan oleh mertua dan menantu. Hubungan terlarang itu sengaja mereka sembunyikan dari masing-masing pasangan sahnya. Mayang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika dirinya tidak di rumah. Begitu pula dengan Zul yang tidak tahu apa yang dilakukan istrinya. Hari berganti minggu, berganti bulan. Munaroh dan Juna masih melanjutkan hubungan terlarangnya. Mereka bahkan kerap kali terang-terangan pergi berboncengan bersama dan pergi ke hotel untuk melanjutkan aksi perselingkuhannya. Hingga suatu ketika saat Zul pulang ke rumah, ia bingung karena mendapati rumahnya kosong. Padahal tadi pagi ia sempat berbincang dengan Munaroh bahwa hari ini Munaroh tidak pergi kemana-mana. Ia memang sengaja tidak menghubungi Munaroh saat pulang karena ia berniat memberikan kejutan pada istri tercintanya itu. Tapi kali ini kejutannya gagal. Ia malah tak mendapati siapapun di rumah. Lama ia menunggu, akhirnya Zul mendengar suara motor berhenti di rumahnya. Ia melihat Munaroh dan menantunya Juna berboncengan entah dari mana. Karena Zul sangat merindukan Munaroh, ia juga tahu bahwa mantu dan mertuanya itu akrab, dirinya tidak curiga. Zul berlari dari dalam rumah hingga keluar rumah untuk memeluk istrinya itu. Munaroh yang mendapati pelukan Zul itu sangat kaget dan bingung. Hingga akhirnya ia membalas pelukan dari Zul dan mengajaknya masuk ke rumah. "Kamu dari mana aja sih, Mah?" "Dari pasar, Pah." "Papa kapan pulang? Kok nggak ngabarin Mama dulu?" tanya Munaroh mengalihkan perhatian. "Ya niatnya Papa mau buat kejutan, tapi malah zong." "Maaf ya, Pak." Akhirnya Munaroh pun kembali ke pelukan Zul. Sedangkan selama Zul di rumah, Juna tidak pernah mendekati Munaroh. Ia juga memperhatikan Mayang secara penuh seolah mereka sedang beradu keromantisan bersama. Apabila Juna melihat Munaroh sedang bercanda dengan Zul, Juna akan membercandai istrinya itu. Begitupun sebaliknya, apabila Munaroh melihat Juna sedang bermesraan dengan Mayang, ia akan bermanja-manja dengan Zul suaminya.
Hingga suatu ketika ada seorang wanita datang ke rumahnya. Wanita itu berpakaian rapi dan bersih hingga Mayang yang membukakan pintu mengira dia adalah petugas bank yang ingin menagih hutang ke rumah. Mayang yang tidak tahu siapa yang punya hutang kepada wanita ini pun akhirnya mempersilahkan wanita ini masuk. Hingga ia memanggil suami dan kedua orang tuanya. "Maaf mbak, ada keperluan apa ya? Mbak dari bank mana? Sepertinya di sini tidak ada yang punya hutang dengan bank mbak," tanya Zul. "Oh maaf sebelumnya pak, saya adalah petugas dari Hotel Fantasi. Di sini saya ditugaskan untuk mengembalikan barang yang ketinggalan ketika bapak dan ibu menginap di hotel kami," kata petugas itu. "Hotel Fantasi? Sepertinya kamu tidak pernah menginap di hotel deh mbak," jawab Mayang bingung. Juna yang kaget akan hal itu pun menjadi tegang. Bagaimana ia bisa lupa kalau KTP-nya masih ketinggalan di hotel? Ia pun takut kalau barang yang dibawa oleh petugas itu adalah benar KTP miliknya dan juga milik Munaro mertuanya. Begitu juga Munaro, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin karena tahu bahwa Hotel Fantasi adalah hotel langganan Juna dan Munaro, sekedar untuk bercinta dan bermanja-manja. Hingga karena penasaran, Zul pun menanyakan barang apa yang ketinggalan. "Oh iya pak, ini KTP-nya atas nama Bapak Juna Hadi dan Ibu Munaro, benar?" Bagaikan petir di siang bolong, Mayang yang kaget langsung memandang nanar suaminya. Begitu pula Zul yang langsung mencengkram tangan istrinya. "Iya sudah mbak, terima kasih ya, sekarang mbak boleh pergi." Dengan tegar, Mayang mempersilahkan petugas hotel itu pergi dari rumahnya. Kebahagiaan yang terjalin rontok seketika hanya karena 2 lembar KTP saja. Mayang yang sudah tak bisa menahan amarahnya pun akhirnya minta penjelasan pada Juna, suaminya. "Apa maksud dari ini, Mas? Kamu ke hotel bersama mamaku. Jadi selama ini kalian selingkuh?" teriak Mayang. "Munaro, apa-apaan ini? Kenapa kalian berzina di hotel, sedangkan Mayang bekerja dan aku juga bekerja?" Ayah dan anak pun berteriak sejadi-jadinya, memarahi kedua orang yang mengkhianatinya. Hingga warga pun berkumpul dan melerai pertengkaran keluarga itu. Warga yang tak tahu awal mula permasalahan hanya bisa membantu mengkondusifkan keadaan saja agar tidak berubah menjadi runyam. Zul dan Mayang tidak menyangka bahwa orang yang dicintainya akhirnya mengkhianatinya juga. Dan karena masih tidak terima dengan pengkhianatan itu, Zul pun akhirnya mengusir Munaro dari rumah. Ia mengemasi barang-barang Munaro dan mengembalikan Munaro kepada kedua orang tuanya sambil menceritakan semua yang terjadi. Sedangkan Maya menggugat cerai Juna dan memenangkan pengadilan dengan tidak adanya harta gonogini, alias Juna bercerai dengan tidak membawa apa-apa, dirinya miskin seketika. Hingga akhirnya setelah perceraian Juna dan Maya, Munaro merengek kepada Juna meminta pertanggungjawaban Juna atas perbuatan mereka. Munaro yang sudah stres dengan permasalahan yang menimpanya berubah menjadi hitam dan kurus kering. Ia menjadi keriput dan tidak segar seperti sebelumnya. Juna yang melihat penampilan Munaro pun sudah tidak lagi memiliki minat, karena kecantikan mantan mertuanya sudah pudar di matanya. Munaro yang mendapat penolakan dari Juna pun makin terpuruk hingga akhirnya dirinya berubah menjadi gila dan dipasung oleh keluarganya karena kerap kali mengamuk dan mengganggu pemuda-pemuda di desanya. Sedangkan hidup Juna juga benar-benar hancur. Ketika ia juga dipecat dari pekerjaannya karena sudah tidak profesional dan diindikasikan mencatut uang perusahaan untuk berselingkuh dengan mertuanya, Juna menjadi pengangguran yang hidup lontang-lantung tanpa arah. Di sisi lain, Zul dan Mayang kini hidup berdua. Mereka masih syok dengan kejadian yang menimpa keduanya, dan karena tidak ingin memiliki kenangan buruk, Zul dan Mayang memutuskan untuk pindah dari rumah itu demi mencari kehidupan yang baru.